Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Jadi sebelumnya mohon maaf, saya berhalangan hadir karena bersamaan dengan jadwal saya mengikuti pertemuan bersama mitra dan jajaran manajemen global sehingga meeting kita lakukan secara hibrid. Baik, Pak. Baik, rapat evaluasi strategi tahun 2024 kita mulai. Jadi agenda hari ini meliputi evaluasi kinerja perusahaan, lalu kondisi persaingan industri, lalu juga efektivitas implementasi, serta langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Baik, saya harap penyampaian tiap divisi fokus pada bidang masing-masing agar pembahasan lebih efektif. Lalu kita mulai dari gambaran kondisi pasar dan perusahaan. Yang pertama, untuk Najwa saya persilahkan. Baik Pak, secara umum posisi merek Unilever di industri FMCG masih kuat, terutama di sektor home care, personal care, beauty, dan food. Tapi tantangannya per 2024 ini konsumen berubah. Dua poin utamanya, mereka makin sensitif dengan harga dan makin aktif menggunakan platform digital untuk membandingkan produk. Baik, apakah perubahan yang terjadi tersebut itu mempengaruhi loyalitas dari konsumen? Iya Pak, terutama pada segmen mass market. Konsumen lebih mudah berpindah ke merek lain jika ada harga yang lebih kompetitif. Jadi bisa disimpulkan bahwa tekanan pasar tidak hanya dari kompetitor tetapi juga perubahan perilaku konsumen. Apakah begitu? Betul Pak. Oke, terima kasih Najwa. Untuk sekarang Isma silakan lanjutkan mengenai evaluasi keuangan. Baik Pak, berdasarkan laporan 2024, penjualan bersih perusahaan ini turun sekitar 9%. Kemudian laba bersihnya juga turun juga hingga 29,8%. Untuk faktor utama penurunan ini berdasarkan kenaikan biaya bahan baku, kemudian fluktuasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga pada tingginya transformasi bisnis. Bagaimana mengenai dampaknya terhadap margin dari perusahaan kita? Tentu saja margin laba perusahaan ikut tertekan. Nah, selain faktor biaya operasional, perusahaan juga meningkatkan investasi pada promosi dan transformasi distribusi. Pak, izin untuk tambah sedikit, Pak. Jadi penataan ulang distribusi memang sempat mempengaruhi volume penjualan jangka pendek, Bapak. Jadi penurunan ini sebagian merupakan konsekuensi dari strategi transformasi kita, apakah seperti itu? Atau bagaimana? Benar, Pak. Oke, terima kasih Isma untuk penyampaiannya. Berikutnya kita masuk ke evaluasi lingkungan eksternal. Kepada Dea saya persilahkan untuk membacakan evaluasinya. Baik Pak, dari analisis Five Force Porter, tingkat persaingan industri FMCG saat ini sangat tinggi. Namun, ancaman pendatang baru memang masih berada di tingkat sedang karena industri ini membutuhkan modal yang besar dan distribusi yang luas. Namun, perkembangan e-commerce membuat brand baru lebih mudah masuk ke pasar. Oke, dari ancaman-ancaman tersebut, bagaimana dengan ancaman produk substitusi? Iya Pak, untuk saat ini cukup tinggi Pak, terutama produk berbasis natural dan ramah lingkungan. Dari sisi pemasaran, tren itu memang mulai terlihat kuat di konsumen muda Pak. Selain itu, daya tawar pembeli juga meningkat karena konsumen memiliki banyak alternatif produk. Oke, terima kasih Dea untuk penyampaiannya dan juga Najwa atas tambahannya. Berikutnya kita masuk ke peluang dan juga ancaman pasar pada perusahaan kita. Untuk Najwa, bisa dijelaskan mengenai peluang dan juga ancamannya. Untuk peluang terbesar perusahaan saat ini berasal dari pertumbuhan e-commerce dan digital engagement. Melalui platform digital, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen secara lebih cepat dan spesifik, Pak. Baik, apakah strategi digital marketing kita sudah cukup efektif untuk hal tersebut? Sudah berkembang, Pak, tetapi masih perlu diperkuat pada social commerce dan data analitik. Sedangkan untuk ancaman utama berasal dari meningkatnya merek lokal dengan harga yang lebih ekonomis. Benar sekali, untuk tekanan daya beli masyarakat ini juga cukup mempengaruhi dari volume pembelian itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih Najwa untuk masalah peluang dan juga tantangan kita dan juga ancaman. Berikutnya untuk Nabila saya silakan untuk menyampaikan evaluasi internal perusahaan kita. Baik Pak, kekuatan utama perusahaan masih berada pada dominasi merek.
jaringan distribusi yang luas, serta dukungan teknologi digital dan AI. Perusahaan juga memiliki budaya inovasi dan ESG yang cukup kuat. Baik dari kekuatan dan juga kelemahan-kelemahan tersebut, kelemahan internal apa yang paling perlu diperhatikan dari masalah-masalah yang sering muncul di perusahaan kita? Koordinasi organisasi kadang masih cukup kompleks karena struktur perusahaan besar. Selain itu, ketergantungan bahan baku impor membuat biaya perusahaan sensitif terhadap kurs. Oke, terima kasih untuk Nabila. Kita lanjut ke evaluasi portofolio bisnis. Sebelumnya mohon maaf karena saya ini agak terburu-buru karena ada kegiatan lain setelah ini, jadi saya agak cukup cepat dalam membahas rapat kita pada pagi hari ini. Untuk kategori Star, Home Care, dan Beauty masih menjadi pendorong pertumbuhan perusahaan, Pak. Namun, kompetisi harga mulai menekan pertumbuhan margin. Menurut divisi saya, kategori dari cash cow sendiri masih ditopang oleh personal care dan foods karena kontribusinya pada arus kas ini cukup stabil, Bapak. Apa question mark-nya? Untuk sebagian kategori foods masih membutuhkan investasi besar untuk memperkuat daya saing, Pak. Lalu bagaimana keputusan untuk ice cream? Oke, untuk ice cream sudah diputuskan untuk diinvestasi karena tidak lagi menjadi prioritas strategis perusahaan. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin evaluasi mengenai implementasi strategi perusahaan. Silakan, siapa yang ingin membacakan? Perusahaan menjalankan riset strategi dengan fokus pada efisiensi operasional, penguatan kategori inti, dan juga transformasi distribusi. Dan juga kami menjalankan lean manufacturing dan otomatisasi untuk menekankan biaya operasional. Bagaimana untuk progres Kalau secara operasional mulai lebih efisien, Bapak, tetapi dampak terhadap profit masih membutuhkan waktu. Oke, baik. Terima kasih. Oke Pak, dari sisi SDM, perusahaan meningkatkan pelatihan digital dan pengembangan talent berbasis future ready workforce. Lalu bagaimana untuk progres sustainability perusahaan kita? Progres sustainability-nya, perusahaan berhasil mempertahankan posisi ESG yang baik pada industri rumah tangga. Selain itu, digitalisasi juga diperkuat melalui AI, e-commerce, dan omnichannel. Melalui pendekatan sustainability, sekarang juga mulai menjadi nilai tambah dalam pemasaran produk, Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas laporan-laporan dari seluruh divisi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari rapat hari ini, persaingan industri semakin ketat, lalu perusahaan masih memiliki fondasi merek yang kuat, lalu transformasi digital dan efisiensi operasional harus dipercepat, dan inovasi berbasis sustainability perlu terus diperkuat. Dan saya ingin meminta setiap divisi segera menyusun tindak lanjut sesuai fungsi masing-masing dan juga sesuai dengan yang telah dievaluasi tadi dan dibacakan semuanya. Baik Pak. Oke, jika tidak ada tambahan lagi, rapat hari ini saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak.